Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Indici Aminofrita, Anissa Edwin, dan saya sendiri Nafica Ashari. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami, yaitu proyek tugas akhir dari mata kuliah Anifisman. Nah, di mana kami melakukan wawancara di beberapa tempat, yaitu puskesmas maupun bidan, mengenai penyakit yang dominan ada di masyarakat sekitar. Nah, setelah kami berdiskusi, penyakit yang dominan itu adalah hipertensi. Jadi, pada kelompok kami, kelompok 10 ini, kami akan memaparkan tentang hasil eksplorasi kami dari hipertensi ini. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan hasil eksplorasi kami mengenai hipertensi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita perlu tahu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana aliran atau tekanan darah dalam tubuh meningkat hingga melebihi batas wajar. Tekanan darah optimal manusia adalah 120/80 mm merkuri. Sementara apabila tekanan darah melebihi 140/90 mm merkuri, maka orang tersebut dinyatakan menderita hipertensi. Nah, hipertensi ini seringkali disebut sebagai silent killer. Alasannya adalah hipertensi ini seringkali muncul tanpa keluhan. Kalaupun ada gejala, biasanya orang salah menduga itu sebagai gejala penyakit lain. Akibatnya, hipertensi sulit dideteksi di awal. Penderita baru tahu ia mengidap hipertensi ketika muncul penyakit lain yang merupakan komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dengan penyakit ini. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Faktor tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu faktor yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah maksudnya adalah faktor yang tidak bisa dihindari. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah usia, genetik, dan jenis kelamin. Pembuluh darah mengeras seiring dengan bertambahnya usia, sehingga memicu terjadinya hipertensi. Sementara itu, genetik terkait dengan munculnya penyakit keturunan yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Di sisi lain, jenis kelamin juga dapat memicu terjadinya hipertensi akibat adanya perbedaan jumlah hormon antara pria dan wanita, di mana wanita umumnya punya tekanan darah lebih rendah daripada pria. Namun, setelah melewati usia 65, hormon tubuh wanita juga berubah sehingga tekanan darah wanita bisa lebih tinggi pula daripada pria setelah melewati usia 65 tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang dapat diubah. Faktor ini terkait dengan gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya mengkonsumsi garam berlebihan yang dapat memicu penumpukan natrium dalam tubuh dan mengganggu cairan di dalam tubuh. Lalu tingginya kadar kolesterol dalam tubuh, kegemukan dan kurangnya aktivitas yang menimbulkan penumpukan lemak dan memicu penyempitan pembuluh darah, kebiasaan merokok yang memaksa tubuh memompa darah lebih cepat untuk menyediakan oksigen, hingga gangguan emosional. Semua faktor tersebut dapat memicu kemunculan hipertensi. Oleh karena itu, hendaknya faktor-faktor tersebut dihindari sebisa mungkin. Baiklah, mengapa sih hipertensi itu berbahaya? Nah, walau kemunculannya tidak begitu berpengaruh, hipertensi ini dapat menimbulkan komplikasi penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, gangguan penglihatan, perubahan kognitif, hingga serangan jantung. Nah, untuk gejala hipertensi ini, beberapa gejala yang muncul itu yaitu sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, adanya darah dalam urin, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara mencegah agar kita tidak terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama,
rutin memeriksa kesehatan darah, yaitu dengan melakukan cek tekanan darah secara rutin untuk dapat memantau perkembangan tekanan darah di puskesmas atau klinik terdekat. Jika memungkinkan, dapat juga membeli alat ukur tekanan darah agar dapat digunakan di rumah. Cara yang kedua yaitu menjaga pola makan. Dengan mengutamakan pola makan yang kaya akan buah, sayur, gandum utuh, dan produk rendah lemak, sembari membatasi asupan garam dan kolesterol. Cara yang ketiga, menghindari konsumsi garam berlebih. Nah, yaitu dengan memeriksa label nutrisi makanan, membatasi makanan olahan, dan mengganti garam dengan bumbu atau rempah lainnya. American Heart Association atau AHA merekomendasikan untuk membatasi natrium atau garam tidak lebih dari 1.500 mg alias sekitar 1 sendok teh garam untuk keseluruhan makanan dalam satu hari, termasuk dari makanan kemasan. Cara yang keempat yaitu menjauhi rokok. Merokok itu dapat meningkatkan resiko terkena prehipertensi dan hipertensi. Oleh karena itu, kita perlu menjauhi rokok, dan jika ada saudara serta orang tua kita yang merokok, kita dapat memberi pengarahan tentang bahaya merokok. Nah, cara yang kelima yaitu rajin berolahraga. Itu melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit per hari. Melakukan olahraga dengan rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan juga dapat dimulai dengan kegiatan yang kecil seperti berjalan kaki pada saat berangkat kerja, pergi ke sekolah, ke pasar, atau ke minimarket, dan dapat juga dengan bersepeda. Cara yang keenam yaitu mengontrol emosi dan stres. Stres dapat menjadi salah satu penyebab kenaikan tekanan darah, apalagi jika kita berupaya menghilangkan stres dengan merokok, mengonsumsi alkohol, atau gaya hidup yang tidak sehat lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengelola stres dengan baik dan mencari cara yang sehat untuk mengatasinya. Melakukan hal-hal yang positif untuk menghilangkan stres seperti melakukan hobi ataupun meditasi. Cara yang terakhir yaitu beristirahat dengan cukup. Baiklah, itulah tadi hasil dari eksplorasi kami mengenai hipertensi. Jika ada salah dan kurangnya kami minta maaf. Tetap jaga kesehatan, apalagi mengenai masalah penyakit hipertensi ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.